Kali saya Bima Maulana kembali menjumpai Anda dalam live update Mata Lokal Memilih 263 hari menjelang pemilu 2024 edisi hari ini Sabtu 10 Juni 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini 8 bulan menjelang pemilu. Berikut Mata Lokal Memilih selengkapnya. Tribuners, hingga hari Rabu 7 Juni sudah ada 187 orang mendaftar menjadi calon komisioner Bawaslu Kabupaten Kota di Zona 4 Provinsi Sulawesi Selatan. Zona Sulawesi Selatan 4 ini meliputi Kota Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Hal ini berdasarkan hasil laporan rekap sementara dari Ketua Tim Seleksi atau Tim Sel Bawaslu Kabupaten Kota Zona 4 Asri Yusuf kepada tribuntoraja.com pada Kamis 8 Juni malam. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Freddy Samuel, reporter Tribun Toraja. Silakan rekan Freddy. Ya, selamat siang Tribuners dan selamat siang Bima. Jadi benar bahwa tim sel Bawaslu Zona 4 telah melakukan penjaringan bakal pendaftaran dari ke-6 daerah, yaitu pertama Kabupaten Tanah Toraja, kedua Kabupaten Toraja Utara, ketiga Kota Palopo, dan keempat Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu. Jadi dari hasil penjaringan tersebut telah dijaring sebanyak kurang lebih 187 orang yang akan diseleksi menjadi bakal komisioner Bawaslu di ke-6 kabupaten tersebut. Jadi dan juga untuk memenuhi kuota perempuan sebanyak 30% pendaftar itu sudah cukup memenuhi untuk dilanjutkan ke tahap verifikasi berkas untuk yang menjadi calon dari Bawaslu di 6 kabupaten tersebut. Dan Kota Palopo menjadi salah satu pendaftar dengan tingkat partisipasi warga cukup tinggi. Dan yang paling terendah itu ada di Kabupaten Luwu Timur. Itu hanya 2 untuk peserta perempuannya. Dan salah satu hal yang akan dilanjutkan ke depan atau tahapan ke depan yaitu terkait verifikasi berkas dari masing-masing calon peserta tersebut. Jadi untuk tahapan di tim sel Sulsel 4 yang menaungi 6 kabupaten tersebut, tahapannya sudah ada rekapnya seperti itu. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Freddy Samuel, reporter Tribun Toraja atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Berikutnya Tribuners dikabarkan dari Papua, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi bersama KPU di 5 kabupaten dan 1 kota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ketua KPU Papua Barat Daya Andaria Skambu mengatakan kegiatan ini bertujuan agar menyusun anggaran dan biaya logistik pemilihan umum pemilu 2024 besok. Untuk mengetahui informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Safwan Asari, reporter Tribun Sorong. Silakan rekan Safwan. Baik, Bima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada sore hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa pada siang tadi KPU Papua Barat Daya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan menghadirkan kurang lebih 5 KPU di kabupaten dan juga 1 KPU di Kota Sorong itu sendiri. Nah, pada pelaksanaannya para KPU ini akan memberikan masukan kepada KPU Papua Barat Daya yang baru saja dilantik di Jakarta, dan nantinya laporan-laporan dari para perwakilan KPU dari kabupaten kota ini sedianya akan dibawa dari Papua Barat Daya dan akan dikoordinasikan di KPU RI beberapa waktu yang akan datang. Nah, dapat saya kabarkan bahwa selain itu
dari hasil rapat nanti akan dirembuk dan nantinya akan mendapatkan kesimpulan, dan nantinya masing-masing KPU di Papua Barat Daya bisa memberikan masukan kepada KPU di kepada pimpinan KPU Papua Barat Daya itu sendiri. Begitu, Bima. Baik, terima kasih rekan Safwan Asari, reporter Tribun Sorong atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami tayangkan wawancara Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Kambu dan PLT Sekretaris KPU Papua Barat Daya Sutini. Terima kasih. Dalam kegiatan hari ini, kegiatan rapat koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan dan biaya logistik tahun 2024, di kesempatan yang baik ini, sebelum kami Provinsi Papua Barat Daya dan juga KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Papua Barat Daya akan bersama-sama mengikuti kegiatan di Jakarta yang direncanakan tanggal 13 sampai tanggal 16, maka kami selaku Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat Daya mengundang seluruh ketua, sekretaris, bahkan Kasubag Keuangan dan Logistik bersama-sama untuk menyatukan persepsi di dalam penyusunan kebutuhan anggaran rencana kebutuhan logistik 2024. Terima kasih. Kegiatan kita hari ini menyikapi rapat koordinasi yang akan dilakukan oleh KPU Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 sampai 16 Juni. Maka kegiatan kami hari ini kami sikapi untuk KPU Provinsi Papua Barat Daya sikapi untuk melakukan rapat koordinasi antara kabupaten kota, 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka kita mensinkronisasi, kita menseragamkan perencanaan logistik dan juga penganggaran daripada logistik pemilu tahun 2024. Sampai saat 2024. Iya. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengaku jadwalnya cukup padat. Bahkan ia tak sempat berolahraga dan langsung menemui para relawannya. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 10 Juni, hal tersebut diungkapkan Ganjar Pranowo saat menghadiri deklarasi relawan Ganjar Punya Rakyat atau Gapura Nusantara di Klub Kelapa Gading Ballroom, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Pernyataan Ganjar tersebut disampaikan ketika dia ditanya apakah sempat jogging atau bersepeda sebelum menghadiri acara tersebut. Ganjar menerangkan dirinya masih terus datang ke 3 kota lain. Dalam acara deklarasi tersebut, Ganjar tiba di Klub Kelapa Gading Ballroom pukul 8.18 waktu Indonesia Barat. Ia langsung disambut sejumlah pimpinan relawan Gapura Nusantara. Ganjar lantas masuk ke salah satu ruangan di hotel tersebut. Ia menuju ke aula pertemuan yang telah dipadati ratusan relawan Gapura Nusantara. Saat masuk, Ganjar pun langsung diteriaki Presiden. Para relawan berebut dan antusias mengabadikan momen pertemuan mereka dengan Gubernur Jawa Tengah itu. Adapun relawan Gapura Ganjar Pranowo terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk Purnawirawan TNI. Salah satunya adalah Marsikal Purnawirawan TNI Agus Supriyatna. Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai capres untuk Pilpres 2024 mendatang oleh PDI Perjuangan. Pengumuman itu resmi disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada 21 April menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian, selang beberapa waktu kemudian, P3 menyatakan memberikan dukungan mereka untuk Ganjar Pranowo. Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Ahmad Basarah, menyebutkan ada sebanyak 1.375 organisasi relawan Ganjar telah mendaftarkan diri. Basarah mengatakan ribuan organisasi relawan itu merapat setelah pihaknya membuka situs pendaftaran relawan Ganjar.
Hal ini diungkapkannya saat memberikan sambutan peresmian Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Menteng, Jakarta Pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 795 organisasi relawan diantaranya di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun kota telah diverifikasi. Ya, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan, termasuk dari Gapura Nusantara. Banyak jenderal-jenderal yang ini mendukung. Tentu saya merasa bangga menyampaikan terima kasih atas dukungannya dan beberapa kelompok-kelompok relawan yang hari ini bisa bertemu. Semangatnya tadi luar biasa, bagaimana konsensus berbangsa bernegara yang 4 itu betul-betul dijaga betul. Sehingga kita generasi muda itu betul-betul punya fondasi yang sangat kuat bagaimana menjaga bangsa dan negara, kerukunan, perbedaan yang harus kita hormati agar kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita negara ini sehingga tidak pernah diganggu pada urusan-urusan yang sudah kita sepakati itu. Masa ospek Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dikabarkan akan berakhir. Merespons hal ini, Sandiaga bersyukur mendengar kabar tersebut dan berharap bisa segera mendapatkan pasangan atau parpol. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni, hal ini Sandiaga sampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat kemarin. Ia mengungkapkan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang menentukan masa ospek tersebut. Oleh karenanya, Sandi berharap bisa segera mendapatkan parpol. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sekjen P3 Arwani Tomafi mengklaim jika sejumlah kiai menginginkan Sandiaga Uno segera secara resmi menjadi kader P3. Hal ini dijelaskan Arwani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 24 Mei. Arwani menuturkan Menparekraf itu sudah dianggap seperti keluarga P3. Ia menerangkan Sandiaga Uno sering menghadiri kegiatan P3 beberapa bulan belakangan ini. Kepala Kementerian Parekraf itu memang belakangan digosipkan akan bergabung dengan P3 setelah undur diri dari Partai Gerindra. Namun sejauh ini mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu belum memutuskan untuk bergabung dengan P3. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menanggapi terkait belum adanya kepastian politik dari Sandiaga setelah hengkang dari Partai Gerindra. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyatakan pihaknya sejauh ini masih memiliki kedekatan dengan Sandiaga Uno. Meski demikian, Mardani enggan berspekulasi lebih jauh soal keputusan Sandiaga Uno nantinya. Terpenting, PKS selalu memberikan doa terbaik untuk perjalanan karir Sandiaga Uno ke depannya. Mardiono masa ospeknya udah mau selesai dalam 2 minggu ini, benar nggak? Amin, amin, alhamdulillah, mudah-mudahan. 2 Karena minggu, yang Mas. menentukan masa ospek itu Pak Mar sendiri. Jadi sebentar lagi mudah-mudahan nggak jomblo lagi. Ya, berarti benar nggak 2 minggu, Mas? Ada apa komunikasi dengan PKS sendiri gimana? Misalnya kan ada kabar katanya Mas susah untuk menemui Habib Salim dan Saiku, itu benar nggak sih Mas? Oh, nggak sama sekali. Komunikasi saya lancar dan selama ini apa yang saya sampaikan itu terbuka, tidak di belakang layar, sangat terbuka, mengajak untuk berjuang bersama karena PKS ini aset bangsa juga. Jadi kita ingin semua sama-sama memikirkan bagaimana percepatan pembangunan ini bisa kita wujudkan dan bagaimana diskursus tentang ekonomi dengan pendekatan-pendekatan yang konkret yang ada di lapangan, berapa jumlah lapangan kerja, berapa inflasi yang kita targetkan, ini jadi pembahasan utama dari pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden kita di 2020. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dikabarkan memanas. Internal koalisi disebut saling sindir soal bakal calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem,
Ahmad Ali meminta politisi Partai Demokrat Andi Arief agar tidak cawe-cawe dalam menentukan cawapres bagi Anies Baswedan. Hal itu ia sampaikan pada Senin 5 Juni. Ahmad Ali menegaskan koalisi harus menjaga kekompakan dan konsolidasi. Dijelaskan tidak perlu ikut campur dalam menentukan cawapres. Ia mengingatkan Anies Baswedan yang menentukan cawapresnya karena sudah diberikan mandat. Sindiran Ahmad Ali itu lalu dibalas oleh Andi Arief di akun Twitternya pada Jumat kemarin. Andi Arief pun bertanya kepada Ahmad Ali apakah Nasdem akan cabut dari koalisi apabila Anies Baswedan memilih Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapresnya. Sementara itu, Partai Nasdem menyebut adanya paksaan dari Partai Demokrat untuk mengusung AHY sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Hal itu disampaikan oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat kemarin. Meski begitu, Ahmad Sahroni menilai hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Di tengah gejolak soal cawapres dalam koalisi perubahan, PKS menegaskan nama cawapres Anies sudah dikantongi. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut tidak ada yang memaksa menyodorkan nama cawapres di internal koalisi perubahan. Menurutnya, nama bakal cawapres pendamping Anies Baswedan sudah ada di kantong. Selanjutnya, pengumuman nama pendamping Anies Baswedan tersebut tinggal menunggu momentum waktu yang tepat. Mengenai permintaan Demokrat untuk segera mengumumkan cawapres Anies, Abu berujar hal itu bukan sebuah desakan. Ia lantas berharap ada sebuah keputusan bersama yang mana lebih cepat semakin bagus. Sebelumnya, Partai Demokrat terus berupaya agar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ditunjuk menjadi bakal cawapres. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bakal cawapres Anies Baswedan. Hasilnya, Andi Arief mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bakal cawapres Anies. Menurutnya, hanya AHY yang telah memenuhi